Sheeran Subtract ini, dimana 1 jam harganya cuma $185 aja, sampai sekarang nggak sold out gitu. Apakah the latest collab is a flop? Ada nggak sih, kalau kalian lagi scroll di sosmed kalian, ada muncul iklan Ed Sheeran x G-Shock, yaitu the latest collaboration ya, G-Shock dengan Hodinkee, dengan John Mayer and his friends. Yang kali ini adalah Ed Sheeran. Dia di seri collab-nya namanya Ed Sheeran Subtract ya. Tapi terakhir kali, kalau kalian tahu seri collab ini, G-Shock X Hodinkee X John Mayer, 1 hari jamnya udah sold out ya. Tapi yang kali ini kayaknya udah berhari-hari, berminggu-minggu iklannya masih muncul ya, artinya mungkin belum sold out. Nah kalau kayak gitu, apakah the latest collab is a flop? Sebenarnya collaboration between a brand dengan artis atau seleb ini strategic move buat gain each other's fan bases ya, untuk gain exposure gitu. It is the hottest thing in marketing sepertinya right now. Kayak recently mungkin kalian pernah lihat atau pernah beli ya, McDonald's X BTS gitu ya. Atau mungkin kalau di jam tangan itu kayak Swatch X Langpong ya, yang terakhir kali ini. Tapi kalau in that case itu brand collab with a brand gitu. Tapi in this particular case, Ed Sheeran x G-Shock, brand sama selebnya itu combining 2 different markets at the same time gitu. Nah, kalau collab ini juga biasanya dari selebnya atau artisnya dengan brandnya, mereka akan share an expressive or artistic input gitu. Jadi ada the artist personal touch atau celebs personal touch di sini gitu. Ed Sheeran sebenarnya di kolaborasi dengan brand jam tangan bisa dibilang udah sepuh ya. Dia mungkin udah lakuin banyak banget macam collaboration, seperti ya tadi yang G-Shock punya collab brand dengan artis. Ada juga special order. Nah, itu a form of collaboration juga ya. Ada juga unique piece. Nah, itu juga sebenarnya a collaboration juga. Nah, yang mungkin dia belum lakuin adalah jadi brand ambassador nih untuk jam tangan. Nah, kalau brand ambassador sedikit berbeda dengan collab ya. Kalau brand ambassador biasanya artis atau seleb yang ditunjuk, biasanya dia representasiin brandnya bisa secara eksklusif. Dia menekan kontrak dengan brandnya. Kalau dia muncul di publik, dia hanya bisa pakai barang dari brand tersebut. Dan kebanyakan dari brand ambassador, partnershipnya hanya sebatas representatif doang. Dimana kalau dia datang ke acara-acara tertentu atau dia datang ke event tertentu, dia hanya menjadi figur yang mewakili brand tersebut di acara yang ada. Dan juga kebanyakan mereka nggak akan punya creative input untuk membuat satu produk di lini brand itu sendiri. Contohnya seperti Jennie Blackpink di Chanel atau Lisa Blackpink di Bulgari ya. Tapi ada juga beberapa case di mana brand ambassador itu punya creative input untuk desain shoe-nya. Biasa kalau shoe deal dengan pemain NBA, nah dia kan keluarin satu lini produk tuh. Nah di situ kadang-kadang mereka bisa dapat creative input untuk desain sepatunya. Salah satunya tuh Air Jordan ya. Air Jordan ini brandnya juga udah begitu besar ya. Itu dari BA, Michael Jordan, dia punya lini produk sendiri gitu akhirnya. Dan di situ dia punya creative input untuk desain sepatunya. Nah BA kalau misalnya di jam tangan, mungkin seperti David Beckham dengan Tudor ya. Nah, tapi as far as I'm concerned, Ed Sheeran belum ada kayaknya brand ambassador deal untuk jam tangan. Nah, tapi kalau collab, kayak tadi saya bilang, Ed Sheeran udah sepuhnya. Ya, salah satu contohnya adalah tadi Ed Sheeran x G-Shock dengan lini Subtract by Ed Sheeran. Nah, itu another iteration of Hodinkee with G-Shock with John Mayer watch friend. Kalau yang ini uniknya ya, dia ada personal touch dari Ed Sheeran dengan ada splatter ink, warnanya kuning. Boxnya juga seperti Ed Sheeran punya album cover. Ada lagi juga dia yang seri custom order. Kenapa custom order menurut saya termasuk collab? Karena kalau masuknya udah ke market, walaupun dia bukan jualin di retail secara umum, tapi begitu dia udah masuk market, orang yang punya barang itu dia bisa resell lagi. Ada satu lagi collab Ed Sheeran dengan brand Tudor. Nah, kalau kali ini bukan untuk dijual di retail ya, tapi Ed Sheeran dia special custom order untuk kru-kru dia yang udah ikut dia perform worldwide di tour Divide dia di 2019. Jadi dia special order a batch of Tudor Black Bay with a special printed Divide on the dial, di gift ke kru-kru dia dengan alasan mereka udah sacrifice a lot buat ikut dia tour keliling dunia, miss family birthday, miss important moments, birth, gitu-gitu. Jadi as a special thanks, Ed Sheeran custom order Tudor Black Bay untuk kru-kru yang ikut waktu dia tour. Nah, tapi kenapa ini menurut aku a form of collab? Karena walaupun barang-barang ini atau a batch of this Tudor Divide Black Bays bukan dijual di market atau dibikin sama Tudor untuk dijual secara retail di market, begitu Ed Sheeran udah give each of the watches as a mementos, what the crew does to the watch itu up to the crew. Bisa dia keep it gitu ya as a memento
foto, as a memorabilia. Bisa juga ya dia jual. Kalau dia jual, obviously dia masuk ke market gitu loh. Dan bener aja waktu di video Hodinkee di mana dia ngobrol sama John Mayer, diceritain bahwa dia sedikit sedih waktu denger kru-krunya ada beberapa yang jual itu Tudor Black Bay Ed Sheeran Divide itu. Dan ya walaupun dia sedih ya, dia ngerti lah karena situasi COVID kan. Jadi semua orang lagi kesusahan. Katanya fetch price up to 30,000 atau US dollar atau pound sterling. Nah, cuman menurut aku ini juga a form of collab gitu. Nah, ada lagi another form of collab yang Ed Sheeran ada. Dia memesan piece unik gitu ya. Walaupun itu eksklusif buat Ed Sheeran, kita udah berkali-kali lihat piece unik yang ujung-ujungnya dilelang di auction houses gitu. Jadi menurut aku ini juga collab indirectly ya. As far as we know, kita tahu at least ada 5 piece unik yang dimiliki oleh Ed Sheeran. Sebenarnya 4 yang kita tahu, satunya dia bukan piece unik tapi lebih ke mod by Bamford gitu. Satu adalah Patek Philippe 5230G yang world time. Yang di Patek Philippe World Time, kreatif input yang dilakukan adalah cukup unik ya. Dimana biasanya di World Time itu, biasanya kan ada banyak, ada 24 nama kota ya, yang mengelilingi ya. Nama kota yang biasanya dijadiin acuan waktu dunia lah ya. Plus 1, plus 2, plus 3, minus 1, minus 2, 3. Biasanya kan ada kota-kota yang bisa dijadiin acuan ya. Kayak kalau kita di Jakarta kan plus 7, tapi acuannya kotanya Bangkok. Biasanya tulisannya Bangkok gitu ya. Nah, biasanya nggak tulisannya London, diganti sama dia jadi Framlingham. Nah, Framlingham adalah kota di mana dia berasal gitu loh. Jadi satu-satunya Patek Philippe World Time yang Londonnya diganti jadi Framlingham ya cuman ada di Patek Philippe-nya Ed Sheeran aja. Nah, selain daripada itu, color scheme-nya juga sedikit kebiru-biruan, hanya unik ke piece yang itu aja. Berikutnya adalah AP Royal Oak Ceramic QP White Ceramic, itu perpetual calendar. Untuk Ed's Global Mathematics Tour, dia request custom order one of one piece dari AP. Di jam itu bener-bener bertebaran creative input yang dia masukin buat desain jamnya untuk merepresentasikan karir dia up to date. Dimana salah satunya adalah subdial dengan different colored hands untuk merepresentasikan 6 album yang dia udah rilis so far. Terus di belakangnya kan open case back ya, ada rotor yang mempunyai simbol matematika ya. Karena ya dia punya album tour dia ya semuanya simbol matematika. Terus juga di dialnya juga ada 2 angka dengan warna merah. Itu merepresentasikan tanggal lahir anaknya Ed Sheeran. Unique piece berikutnya adalah dari Roger W. Smith. Unique piece yang kali ini dia bikin untuk celebrate wedding dia dengan istrinya. Kalau kalian tahu Roger W. Smith, itu adalah salah satu gem yang impossible buat kamu bisa dapet ya. Jadi dia custom order a pair gitu ya, pasangan. Jadinya 2 tahun kemudian di tahun dia married. Nah, yang berikutnya lagi, yang keempat, dia juga pernah custom order Royal Oak Chronograph Black Ceramic Yellow Gold. Nah, di situ di angka 12-nya ada 8-pointed star yang dia request ditaruh di dialnya untuk melambangkan bulan lahirnya anaknya. Jadi 8-pointed star itu ada 8 jarum gitu ya, merepresentasikan bulan Agustus, dimana itu adalah bulan lahir anaknya dia. Nah, di belakangnya ada rotor dengan kupu-kupu. Nah, dan di saat dia request itu, album dia di saat itu tuh katanya punya tema kupu-kupu. Nah, lastly, yang kita tahu nih ya, nah dia juga ada, I wouldn't say this is a unique piece, karena dia, basically dia mod 5726 dengan Bamford, dan diberi insignia nama dia Ed Sheeran ES di dialnya. Nah, itu cukup banyak ya, kalau kalian lihat Ed Sheeran collab dengan brand-brand gem, ya mau itu secara directly business purposes, atau dia gift as a gift, atau dia order unique piece buat commemorate dia punya achievement gitu ya. Tapi ya nggak memungkiri gem-gem ini, ujung-ujungnya, one day pasti bakal pindah tangan. Ya mungkin di museumin, mungkin masuk ke auction. Kalau kayak G-Shock-nya itu kan memang business deal ya, dimana dia collab untuk jualan. Nah, kalau kita ngomongin si G-Shock, sampai hari ini belum sold out gemnya. Unlike yang first G-Shock Hodinkee John Mayer gitu. Makanya banyak yang bilang ini flop atau enggak. Padahal harganya kalau kita lihat di website Casio $185 cukup affordable ya. Cuma sampai sekarang belum sold out gitu. Kalau kita ngomong collab yang lain, Moonswatch, Omega, Swatch, Blancpain, ya mungkin karena udah lama gitu ya. Ya bukan spesial lagi karena lama-lama collab juga makin banyak gitu. Iterasi-iterasi itu mungkin gak ada habisnya. Untuk watch collector gitu mungkin lama-lama biasa aja gitu. Tapi yang unik adalah piece unik yang dia punya gitu ya. Kalau itu end up in auction gitu kan, pasti akan create buzz, jitter gitu buat watch collector untuk mulai mau nge-swoop, ngambil, outbid each other gitu. Karena ya itu one of one, itu punya history, punya provenance yang related, yang bener-bener ada niat terdalam dari si kolaboratornya untuk give personal touch. Bukan hanya buat jualan satu lini aja gitu collabnya, tapi ada intinya. Kayak kalau kita lihat dari performa G-Shock Ed Sheeran yang sampai sekarang aja masih belum sold out, nah, mungkin
ini bisa jadi satu pelajaran untuk brand-brand kalau mau collab ke depannya gitu. Mungkin harus ada symbolize satu event, satu movement, bukan hanya untuk jualan satu album aja gitu. Karena kalau kayak gitu, ya yang beli mungkin cuman fans Ed Sheeran aja. Buat yang lainnya nggak begitu menarik ya kalau nggak ada satu momentous insentif gitu untuk beli. Nah, menurut kalian lebih baik arahnya kemana gitu? Apakah tadi collab biasa atau enggak ya mungkin ada nilai provenance dari special order, atau mungkin ada suggestion brand apa harus collab dengan artis apa biar lebih refresh, lebih liven up the watch collab competition. Komen di bawah ya, siapa tahu kalian didengar oleh brand-brand tersebut. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. See you guys in the next video. Bye bye.